Adityaningrum dari Prodi Ekonomi Pembangunan dari kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi B dengan NIM 21000100082. Di sini saya akan menceritakan mengenai salah satu tokoh ahli ekonomi yang sangat berpengaruh di bidang ilmu ekonomi, yaitu Kenneth Arrow. Kenneth Joseph Arrow lahir pada tanggal 23 Agustus 1921 di New York City, Amerika Serikat. Meninggal pada tanggal 21 Februari 2017 di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Ia adalah seorang ekonom, matematikawan, dan ahli teori politik dari Amerika. Secara luas dianggap sebagai salah satu ekonom terbesar pada abad ke-20 dan memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang, khususnya dalam studi teori pilihan sosial dan keseimbangan kesejahteraan. Sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang pendidikan dari Kenneth Arrow. Yang pertama, dalam pendidikan awal. Kenneth Arrow bersekolah di Townsend Harris High School, sekolah menengah umum khusus untuk siswa berbakat intelektual. Yang kedua yaitu dalam gelar sarjana, Kenneth Arrow menyelesaikan studi sarjananya di City College of New York, di mana dia memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang ilmu sosial pada tahun 1940. Selama waktunya di City College, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan ilmu sosial. Yang ketiga yaitu pada studi pasca sarjana. Kenneth Arrow melanjutkan studi lebih lanjut di Universitas Columbia di New York. Dia awalnya belajar matematika, tetapi kemudian mengalihkan fokusnya ke dalam ekonomi karena ketertarikannya pada mata pelajaran tersebut. Yang keempat, pada tahun 1951, Arrow menyelesaikan gelar PhD di bidang ekonomi di Universitas Columbia, disertai doktoralnya meletakkan dasar bagi karya inovatifnya dalam teori pilihan sosial yang berpuncak pada teorema ketidakmungkinan Arrow, yang terbukti menjadi salah satu hasil paling berpengaruh di bidang ekonomi dan ilmu politik. Yang kelima yaitu mengenai karir akademiknya. Setelah menyelesaikan gelar PhD, Kenneth Arrow menduduki berbagai posisi akademis sepanjang karirnya. Dia bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Chicago pada tahun 1951 sampai dengan 1953 sebelum pindah ke Universitas Stanford, di mana dia menjadi profesor penuh pada tahun 1959. Arrow menghabiskan sebagian besar karirnya di Universitas Stanford sebagai profesor ekonomi, berkontribusi secara signifikan terhadap bidang ekonomi dan membimbing banyak siswa. Dan yang terakhir yaitu keenam, penelitian dan kontribusinya. Sepanjang karir akademiknya, Kenneth Arrow terus menerbitkan secara produktif, memberikan kontribusi penting untuk berbagai disiplin ilmu ekonomi, termasuk teori pilihan sosial, ekonomi kesejahteraan, teori keseimbangan umum, ekonomi kesehatan, dan banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok atau aliran yang dianut oleh Kenneth Arrow. Kenneth Arrow sendiri mengikuti mazhab ekonomi neoklasik. Ia bersama dengan Paul A. Samuelson dianggap sebagai salah satu pendiri ekonomi neoklasik modern. Gabungan antara ekonomi neoklasik atau ekonomi modern, di mana ekonomi neoklasik mengacu pada aliran pemikiran ekonomi sejarah tertentu yang menekankan perilaku individu dan keseimbangan pasar. Sementara ekonomi modern sendiri yaitu mencakup landscape yang lebih luas dari analisis ekonomi kontemporer, menggabungkan berbagai teori, metodologi, dan aplikasi kebijakan di luar ide dari neoklasik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karyanya berperan penting dalam membentuk teori ekonomi modern yang mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia dalam perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ada teori pilihan sosial. Kontribusi Kenneth Arrow yang paling terkenal adalah teorema ketidakmungkinan Arrow yang ia presentasikan dalam disertasi doktoralnya pada tahun 1950 dan kemudian diterbitkan dalam buku Social Choice and Individual Value pada tahun 1951. Teorema ini membahas masalah agregasi preferensi individu menjadi preferensi sosial kolektif dengan cara yang adil dan konsisten.
Teorema Arrow membuktikan bahwa dalam kondisi tertentu tidak ada sistem pemungutan suara yang dapat memenuhi semua kriteria yang diinginkan secara bersamaan, yang mengarah ke konsep paradok pemungutan suara yang melekat. Yang kedua yaitu mengenai ekonomi kesejahteraan. Penelitian Arrow dalam ekonomi kesejahteraan membantu mengembangkan kerangka kerja untuk menilai kesejahteraan ekonomi dan efisiensi dalam masyarakat. Dia menganalisis kondisi di mana pasar yang kompetitif mencapai hasil yang optimal, serta keterbatasan dan tantangan dalam menerapkan kriteria kesejahteraan tradisional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai teori ekuilibrium umum. Arrow memberikan kontribusi signifikan pada teori keseimbangan umum yang berkaitan dengan saling ketergantungan harga dan kuantitas di berbagai pasar. Karyanya membantu memajukan pemahaman tentang keseimbangan pasar dan keberadaan keseimbangan kompetitif dalam pengaturan ekonomi yang berbeda. Dan yang keempat yaitu mengenai ekonomi kesehatan. Di bagian akhir karirnya, Arrow mengalihkan perhatiannya ke ekonomi kesehatan dan mengeksplorasi aspek ekonomi pasar perawatan kesehatan, asuransi kesehatan, dan penelitian medis. Dia berkontribusi pada pemahaman tentang peran informasi asimetris di pasar perawatan, kesehatan, dan pentingnya asuransi kesehatan dalam memberikan pelindungan resiko. Dan yang terakhir, atas kontribusinya yang luar biasa di bidang ekonomi, Kenneth Arrow dianugerahi hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi pada tahun 1972 bersama dengan ekonom Inggris John Hick. Karya Arrow terus mempengaruhi teori ekonomi dan sosial, dan warisannya tetap signifikan dalam studi pilihan sosial, ekonomi kesejahteraan, dan teori keseimbangan umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan.